yang akan membuat kita ini semakin hari semakin peka, semakin waspada, semakin mengerti isi hati Tuhan. Dan pada waktu kita melangkah, kita akan melihat sign and wonder. Topik yang saya akan bagikan tetap sama. Sama itu pengertiannya adalah kelanjutan daripada yang dulu. Kalau saudara jeli, ya judulnya itu nggak sama dengan bulan. Mirip, ada menyala, ada apinya. Sama doa pujian dan penyembahannya. Tetapi menyala di sini adalah menjaga supaya api itu tetap, siapapun yang jaga di LCD, kalau saya yang khotbah, kelihatannya ada pertempuran yang harus terjadi di alam roh. Kalau itu memang benar, berarti tanda-tanda yang Tuhan berikan itu merupakan tanda yang perlu kita percayai dan ikuti. Tadi saya dapat permintaan dari Kak Fajar. Ada Fajar di sini. Dengan Naomi akan pergi besok. Naomi ada? Iya. Besok cari apa? Cari kayu. Kayu ranting untuk menyalakan api, betul kan? Nah, pada waktu mereka tadi berdua menghadap dan minta izin, oke, karena memang itu perlu ditangani dan perlu berdua. Pendadak Tuhan tuh memberikan pengertian pada saya begini. Kamu ingat, Paulus tuh pernah menyalakan ranting. Paulus di dalam perjalanannya, waktu dia ditawan, di sebuah pulau dia menyalakan api. Apa yang terjadi? Ada ular beludak. Ingat? Kok ada yang bingung-bingung? Bacalah ya nanti di perjanjian baru. Cari sendiri, saya nggak ngomong. Ular beludak itu adalah ular yang sangat berbisa dan membahayakan, menggigit yang namanya Paulus. Ingat? Mati nggak Paulus? Berarti ada sesuatu hal yang perlu kita waspadai di saat kita sudah mulai menyalakan api bagi yang sudah dan sedang terus, nanti kita akan kobarkan. Kalau ada ular beludak muncul, takut. Yang takut angkat tangan, tak doain supaya duluan. Loh, betul. Itu tanda bahwa api itu sudah mulai bikin panas. Dan membuat si ular itu harus keluar dari sarangnya. Menampakkan dirinya nggak tahan, sembunyi terus. Sehingga muncul, dan yang diserang adalah yang menyalakan api. Ketahuilah, tidak akan mati kita. Loh, betul. Kalau percaya tepuk tangannya lebih keras lagi. Sadarkah saudara yang ada di Hong Kong? Tanggal 25 yang lalu sudah muncul di surat kabar 10 pasang. Ularnya mulai keluar. Mau direm, padahal pemerintah belum memberikan izin secara resmi. Sudah enggak tahan mereka. Mereka menyatakan diri mereka sendiri. Ini mulai nampak saudara, tantangan demi tantangan. Waktu kita adakan basking, kita menemukan bagaimana awalnya ya kelihatannya baik-baik. Begitu yang kedua sudah mulai ya ada yang marah-marah. Yang ketiga malah ketemu polisi, malah harus pindah tempat. Saudara mulai merasakan itu enggak? Kita perlu minta kepekaan di dalam roh tentang apa yang sedang kita kerjakan, yaitu perintah Tuhan menyalakan api. Kalau kita terlibat di dalamnya, kita akan mendapatkan tuntunan-tuntunan demi tuntunan yang berikutnya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang akan terjadi, yang akan membuat kita ini semakin hari semakin peka, semakin waspada, semakin mengerti isi hati Tuhan. Dan pada waktu kita melangkah, kita akan melihat sign and wonder. Tanda heran dan mujizat itu akan menjadi semakin nyata dalam hidup setiap kita. Ini hal yang
akan terjadi dan bisa terjadi di saat kita mulai mengobarkan api. Ya, saya mengulang apa yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Ini adalah gambaran daripada pelita. Bejana tanah liat itu gambaran saudara dan saya. Bejana tanah liat gambaran kita yang sudah percaya, di mana di dalam bejana tanah liat kehidupan kita ini ada minyaknya. Berarti ada Roh Kudus yang membuat saudara dan saya percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Ada sumbunya. Sumbunya itu adalah keinginan kita, kehendak kita, kemauan kita. Pada waktu sumbu itu merelakan untuk menyala, itu gambaran kehidupan kita yang dipersembahkan untuk Tuhan. Buktinya, saudara jam ini ada di sini. Saudara memberikan sumbumu untuk bersama Roh Kudus menyala di tempat ini. Sementara tidak semua orang percaya mau di sini. Mereka suka di tempat-tempat yang lain. Walaupun ada kalung salib dalam lehernya. Walaupun ada salib di cuping hidungnya. Pada saat kehidupan kita ini mulai connect, mulai nyambung, ya, kita mulai serahkan ke dalam tuntunan daripada Roh Kudus, maka yang terjadi, api itu mulai menyala. Sehingga kalau saudara menyerahkan dirimu untuk bersama di sini memuji menyembah Tuhan, itu menggambarkan bahwa kita ini sedang membayar harga, memberikan api itu mulai menyala melalui sumbu kehidupan kita. Memang kalau kita melihat dari prakteknya, dalam praktek itu memang banyak orang nggak bisa menduga sesungguhnya apa yang ada di dalam hati kita. Karena mengeluarkan air mata itu belum tentu dia mengalami sentuhan daripada Roh Kudus. Kalau dia datang, hutangnya banyak, itu bisa keluar air mata. Datang dengan sakit penyakit yang nggak bersembuh-sembuh, bisa datang dengan air mata. Ya, ku takkan lupa kasihnya. Bisa air mata mengalir, tapi yang ada di dalamnya apa? Sebelahmu nggak tahu. Tetapi Tuhan itu Allah yang melihat hati kita. Kalau kita serius, saya yakin Tuhan juga akan serius sama kita. Dan inilah hal yang dirindukan. Doa, pujian, dan penyembahan ini tidak boleh padam. Doa itu gambaran komunikasi dengan Tuhan. Orang namanya dekat sama Tuhan itu pasti akan doanya beda. Pasti beda. Ya, kalau seandainya murid itu memberi laporan kepada gurunya, ya, kalau ternyata gurunya itu adalah ibunya sendiri, pasti ngomongnya di kelas sama di rumah beda kan? Betul kan? Setuju? Nah, pertanyaan saya adalah, seperti apa isi doamu dengan Bapa yang di surga? Memang kalau berdoa kadang-kadang kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kita. Tuhan, tolong jagai Tuhan sepeda motorku. Tuhan, aku barusan kredit ini baru sekali bayar, ya. Dipakai sama anakku, jaga lindungi, jangan sampai ada kecelakaan. It's okay, gak salah. Tuhan, aku baru nikah, Tuhan, suamiku ganteng, Tuhan. Tutup mata semua wanita yang ada di kampungku. Ya boleh saudara, kalau saudara memang menyerahkan khawatir, dan percayalah bahwa semua orang yang lewat itu nggak ada yang lihat suamimu, ya kan? Tetapi kalau kita ini dekat sama Tuhan, pasti yang kita perkatakan nggak sama. Setuju kan? Abraham itu pada waktu didatangi malaikat Allah dan kemudian dalam berjalan bersama-sama, sampai malaikat Allah itu berpikir, masa nggak ngomong nih sama Abraham? Itu peristiwa Sodom dan Gomora. Bayangkan kalau seandainya, ya, kita bisa berjalan bersama pada waktu sedang dalam perjalanan dan kemudian mendengar suara Tuhan dengan lembut, kita diajak ngomong. Itu bukan SKSD, saudara.
bukan sok kenal, sok dekat, tapi memang benar-benar dekat. Dan dia tahu hati kita melekat kepada dia. Sehingga dia akan ngomong, bisa ngomong lebih dahulu untuk memberitahu kita. Saudara pernah dengar suara Tuhan? Yang pernah dengar angkat tangan. Tahu-tahu mendadak Tuhan ngomong sendiri pada dirimu. Coba tinggi-tinggi. Jangan sampai apimu padam. Kalau kau sudah nggak lagi dengar, ya, itu kau sedang berada di mana itu? Ya, seperti Musa berkata, kalau engkau nggak berjalan bersamaku Tuhan, aku nggak akan berangkat. Berani kita ngomong begitu? Berani? Itu ada cowok ganteng Tuhan, udah bilang love you full, setiap kali kirim emoticon. Saudara udah tahu kan dua arti kan? Arti yang mana? Ya, yang lebar api, duitmu habis. Nah, mari kita kalau nggak bersama dengan Roh Kudus, bersama Tuhan, jangan melangkah. Itu tekad Musa. Beranikah kita seperti itu? Ya. Kalau kita sebagai anak-anak mengakui dia Bapa dan kita diberkati dengan karunia, pada waktu dibaptis Roh Kudus kita mendapatkan karunia berbahasa roh. Itu yang namanya glosolalia. Pakai. Yang belum bisa nggak apa-apa, ngomong dengan bahasa Indonesia, pasti Tuhan juga tahu. Betul? Ya. Katakan, Yesus, aku cinta kepadamu. Benar cinta? Kalau benar cinta, suaramu pasti akan bergetar. Itu namanya intim. Coba kalau seandainya ada cowok namanya Bagong. Kalau saudara cuma kenal namanya Bagong, ngomong nyebut namanya itu pasti ya biasa-biasa aja. Gong, Pa. Tapi kalau itu kekasihmu, betapapun orang lain mengetawakan namanya, buat kau itu nama amat istimewa. Mas Bagong. Coba saudara sama orang yang kau sayangi namanya Bagong dan Bagong. Oh, itu bukan nama panggilan untuk orang yang disayangi. Nggak bakalan dia nyangkut situ, saudara. Ada chemistry-nya, ada rasa cinta itu bergetar. Memang cinta itu aneh, ya. Digandeng aja muka bisa merah, yang digandeng tangannya, yang merah mukanya. Di tengah kul, yang dengar telinga apa? Yang dengar telinganya ada HP-nya bergetar. Biasanya kan sang kekasih itu ada suaranya khusus kan, ya. Ada yang krik 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 krik. Yang lain nggak punya panggilan itu, kan saudara langsung nangkep. Bayangin cuma dengar suara krik 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 krik, nyingkrih saudara. You know nyingkrih. Nyingkrih itu langsung diambil HP-nya sambil dibekap dan ngomong sama teman-teman, seyo. Langsung menjauh. Loh aneh ya, bunyi jangkrik bisa menjauhkan temanmu karena tahu persis ada chemistry di situ. Nih ya. Dan saudara, keintiman yang dibangun ini akan membuat kita ini semakin mengenal, semakin mengerti, semakin memahami apa yang sedang terjadi di dalam hubungan kita dengan Sang Kekasih, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya percaya suatu saat akan ada visi pribadi, ya, yaitu benih ilahi yang Tuhan taruh di dalam rahim kehidupan kita, yang kita harus rawat, kita harus jaga, dan kita harus kerjakan. Ketahuilah, kalau itu benih itu datang daripada Allah, itu pasti akan ada penyertaan Tuhan. Sehingga tadi pada waktu saya mendengar permintaan,
mau cari ranting, mau cari kayu, besok carinya, minta izin nggak rapat. Dan saya berkata, oke, tapi kalau selesai cepat balik, siapa tahu masih sempat ketemu. Di dalam keberadaan demikian terus ada pujian bersama-sama. Saya duduk di belakang, saya visi-visi sama Mami. Tadi pada waktu Fajar sama Naomi minta izin untuk cari kayu, nyalakan api, Tuhan ingatkan peristiwa dalam Alkitab. Paulus. Berarti Tuhan membuat kita harus waspada. Ketahuilah akan ada serangan balik. Ular beludak. Kaget ya. Nah, lebih baik kaget di sini daripada nanti kaget di luar. Dari situ kita menemukan bahwa apapun yang kita temukan nanti, ketahuilah serangan balik itu nggak akan membuat kita mati. Tuh, tepuk tangannya kan gambaran orang nggak percaya. Iya, baik. Kalau sebelahnya tepuk tangannya ragu-ragu, katakan gak percaya tuh. Nah, itu hal yang Tuhan berikan sesuatu buat kita, ya, tuntunan. Ada hal yang bisa kemungkinan terjadi. Ketahuilah bahwa Paulus nggak mati, saudara dan saya pun nggak akan mati. Yang bisa kita lakukan cuma tinggal penyembahan. Penyembahan itu adalah penyerahan total kepada kehendak Tuhan. Satu gambaran di mana kehidupan kita ini sudah cuma maunya, pada waktu kita lakukan, ketahuilah lakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya tahu memang kalau sedang menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menghadapi persoalan yang bagi saudara mungkin sudah ruwet, bundet, sudah nggak bisa lagi dicarikan jalan keluar. Semakin ruwet, semakin bagus. Tandanya engkau dibuat menyerah duluan. Setelah engkau menyerah, tinggal tergantung saudara mau berserah untuk Tuhan apa enggak. Kalau Tuhan memberikan jalan keluarnya, saya percaya saudara akan sulit untuk memahami. Karena kadang-kadang berubahnya itu dalam waktu yang seketika. Oleh karena itu, mari nyalakan api. Menyalakan api ini menggambarkan bahwa kita menjaga doa, pujian, penyembahan kita yang selalu connect dengan apa yang Roh Kudus ingin saudara dan saya lakukan. Saya ulang, ini supaya poin ini menjadi hal yang mana pegangan kita. Kapan aku nyalakan api? Aku kemana-mana nggak bawa korek, kok bisa api menyala? Pada saat kita berdoa seperti yang ada di hatinya Tuhan, berdoa untuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan supaya dimenangkan, itu gambaran kita menyatu dengan hatinya Tuhan dan kita berdoa supaya orang itu diselamatkan. Api itu nyala. Pada waktu kita memuji Tuhan dan kita merasakan getaran dari hati kita, benar-benar mengakui seperti yang kita pujikan untuk Tuhan, itu gambaran api sudah mulai menyala. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, mungkin saudara punya majikan itu yang paling istimewa di seluruh kota Hong Kong sepanjang sejarah. Ya, orang bekerja di Hong Kong. Pada kondisi demikian, kalau engkau tahu apa yang menjadi firman-Nya, kasihlah musuhmu, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Saya percaya waktu kita melakukannya, daging ini pasti nggak rela. Kok enak, betul kan? Tapi jangan kau lakukan untuk majikanmu, jangan kau lakukan untuk suamimu, walaupun brengkele. Apa ya bahasa Indonesianya? Pokoknya menjengkelkan maunya sendiri itu saudara. Lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Pada waktu kita mau investasikan waktu kita 5 menit setiap hari saudara. Dimulai 5 menit. Investasi itu kita lakukan sekarang, nanti kita mendapat manfaatnya entah itu bulan depan, tahun depan, atau sebelum Tuhan datang.
Tapi kita mulai melakukannya pada hari ini. Semakin banyak investasi, semakin kita akan merasakan dampaknya. Saya hanya minta 5 menit. Itu sebagai awal di mana kita membuat perubahan pada gaya hidup kita sebagai orang percaya. Kata menginvestasikan ini artinya mari sempatkan. Sempatkan waktu kita 5 menit untuk berdoa, untuk memuji, untuk menyembah Tuhan. Yang connect tadi dengan Tuhan, bukan cuma sekedar baca ya, doa dan kemudian kita seperti orang pidato. No. Tapi ada koneksi, ada hubungan, ada interaksi kita dengan Allah. Mungkin akan ada yang berkata, Papi ini masa nggak tahu GBI Hong Kong itu gereja yang paling sibuk seluruh kota Hong Kong. Nah, jam 5 udah doa pagi, menara doa. Jam 7 lari-lari ke gereja, ibadahnya pagi jam 8. Kalau nggak ibadah pagi jam 8.30, masa nggak tahu selesainya? Resminya kan jam 5, belum latihan lagi, belum nanti ada rapat lagi. Pulang bisa jam 8, jam 9, bersih-bersih lagi. Gak ada waktu. Mungkin itu bisa menjadi jawaban kalau saudara ya gak membaca apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Saya cuma bikin contoh-contoh ini, saudara bisa nanti lihat kesempatan yang nggak saya sebutkan saat di sini. Kalau kita ke pasar kan pasti lebih dari 5 menit kan. Sambil dari rumah ke pasar, saudara doa nggak? Benar. Kalau doanya nyambung dengan isi hati Tuhan, saudara dari rumah ke pasar sedang menyalakan api. Saudara masak. Kalau masaknya ya bikin ca sayur mungkin cepat ya, betul ya. Kalau ngecah itu cepat kan ya. Tapi coba bikin potong, ngapain saudara? Antar sekolah, naik bus pun kadang-kadang. Pernah saudara naik bus 5 menit turun? Pernah lah. Pernah 5 menit turun, salah naik bis. Ya, kalau salah kan turun lagi. Paling cepat, paling dekat mana turun lagi, balik lagi kan. Nah, dalam perjalanan kita lakukan apa? Ada anak Tuhan pada waktu berangkat sampai ke gereja kebablasan turunnya. Kenapa? Tidur. Kalau nggak tidur, HP. Ya, saya sering lihat di MTR itu orang sedang pegang HP. Mendadak wah, langsung lari keluar sampai kejepit. Pernah kejepit? Oh, ada yang ngaku, ada enggak? Nah, saudara, itu waktu yang sebetulnya saudara sedang investasikan. Saya enggak ngelarang saudara lihat HP. Saya juga tiap pagi juga lihat HP kok. Saya selalu dapat berkat apa ya? renungan-renungan pagi. Kadang-kadang ada yang dapatnya itu dalam kondisi sudah pagi atau mungkin perlu sampai siang jam 9, jam 10 ya nggak apa-apa. Begitu banyak berkat rohani yang saya pilih dan saya mulai bagi-bagikan roti. Ya, mungkin ada saudara yang satu grup dengan saya akan secara rutin tiap hari mendapatkan renungan. Ya puji Tuhan. Saya pilih yang bagus-bagus ya. Karena yang saya terima itu banyak sekali saudara. Kalau semua saya kirim ke saudara, saudara dikirimin 5 renungan. Saya yakin saudara nggak baca kok. Saya kirimin yang bagus-bagus saja belum tentu dibuka kok. Walaupun saya nggak tahu tapi pura-pura tahu. Nah, saudara nggak apa-apa. Tetapi pada waktu kita mulai memahami, oh ya aku mau investasi ini. Masa aku pakai hanya untuk bengong-bengong aja? Masa aku hanya pakai untuk tidur, ya? Atau hanya main sosmed saja? Atau aku pakai dengan praise and worship? Bayangin kalau saudara dalam perjalanan ke pasar berdoa 5 menit, mungkin ditambah lagi karena belum sampai. Pulangnya saudara memuji Tuhan, mungkin sama waktunya.
Pergi sama kembali kan biasanya sama kan? Kecuali kalau saudara mampir-mampir. Dan disitulah saudara investasi. Dan saudara akan mendapatkan manfaatnya. Pada waktu Allah melihat ada pray, praise, and worship. Apalagi dari 5 menit, mendadak jadi lebih dari 5 menit. Apalagi ditaruh dalam 24 jam, kalau dihitung berapa kali. Maka tanpa disadari kita sedang melatih gaya hidup keluarga ilahi ini untuk selalu menyalakan api. Saya penasaran tuh waktu saya membaca di dalam Alkitab, ada seorang rasul berkata, aku mengucap syukur bahwa aku berbahasa roh lebih daripada kalian semua. Siapa yang ngomong? Kalau ada Paulus yang ngomong begitu, masa kita nggak boleh niru Paulus? Aku mau menyalakan api lebih daripada sebelahmu. Yang sebelahnya berani terima tantangan? Yuk balapan. Ayo. Ya. Kalau berani tanya sudah berapa menit kau invest? Saya percaya api itu akan menyala di seluruh distrik. Saya sedang mengimani api sudah mulai nyala 18 distrik. Kalau ada ular beludak yang ada sembunyi selama ini di distrik-distrik, maka mulailah muncul di antaranya 10 pasang. That's good. Ternyata sudah dipendam, mereka nggak tahan, meledak walaupun pemerintah tidak melegalkan itu. Sehingga dalam kondisi demikian, di samping api itu menyala, kalau Tuhan lihat hati kita dan Tuhan itu berkenan untuk hadir. Kalau Tuhan hadir, kira-kira apa yang ada dalam pikiran dan perasaan kalian? Bergantung pengakuan kita kepada Dia. Ya. Kalau kita lihat ada Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Saya pernah mengalami kekurangan. Tidak hanya di Indonesia, di Hong Kong pun pernah mengalami kekurangan. Dalam keadaan kekurangan tadi, saya cuma mendongak bersama dengan Mami. Kami membutuhkan ini, membutuhkan itu. Dan Tuhan dengan caranya yang ajaib. Saya nggak perlu bicara dengan jemaat. Pengenalan kita akan Allah, di mana Yehovah Rafa. Saudara tahu Yehovah Rafa? Mau ngalami? Mau sakit dulu? Atau percaya? Iya, percaya tanpa melihat itu lebih baik kan? Daripada ngalami sendiri. Yehovah Roi, Allah adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kan? Kita menemukan pengakuan kita kepada Dia, itu akan menjadi hal yang memberikan kita kekuatan untuk menyala. Gak mungkin kalau Tuhan hadir, Tuhan gak mencukupi aku. Gak mungkin kalau Tuhan hadir, Tuhan gak sembuhkan sakit penyakitku. Gak mungkin kalau Tuhan hadir itu gak melihat keberadaanku untuk mencukupi apa yang aku butuhkan. Caranya jangan dipikir, saudara. Maka kita jadi murid. Murid itu tuh percaya. Dulu saudara diajari kan 2 ditambah 2 sama dengan 4. 2 kali 2 sama dengan, loh kok percaya? Bingung kan? Tapi saudara lakukan sampai hari dan benar kan? Itulah murid. Pada waktu kita percaya, kita juga ngomong sama orang lain juga sama. Tuhanku itu adalah Yehovah Roi, gembalaku yang membuat aku tak kekurangan, membawaku ke padang yang berumput hijau, ke sumber air yang tenang. Kalau itu pengakuan kita dan itu sudah kita alami, maka itu akan menjadi gambaran kita waktu mengajar kepada murid, berbicara kepada orang-orang yang enggak percaya Tuhan Yesus. Maka kita akan ajarkan itu. Inilah sesungguhnya yang membuat hidup kita itu menjadi bernyala. Ada terang. Dan orang-orang datang kepada terang yang muncul dari kehidupan kita. Bukan kepada saudara dan saya, kepada terang. Yaitu berasal daripada Allah yang nampak dalam hidup kita. Kita akan memberitakan Injil kepada segala makhluk. Dan saya percaya, sign and wonder, tanda heran
dan mujizat. Itu pasti terjadi. Tanya sebelahmu, sudah pernah lihat sign and wonder-nya Tuhan? Kalau belum ketanya, mau ngalami Injil. Mau ngalami, beritakanlah Injil. Carilah di seluruh Alkitab. Ada janji tanda heran dan mujizat hanya bagi kita yang mau memberitakan Injil. Kalau saudara nggak memberitakan Injil, ya janji Tuhan nggak menjadi milik kita. Oleh karena itu, ayo kita bergerak, ya. Kita memberikan hidup kita investasi. Saya ajak saudara memuji, nggak nyanyi, memuji. Tahu kalau namanya memuji, pakai hati kan? Yang kau katakan seperti yang ada dalam hatimu. Sebelum memuji, katakan sebelahmu, jangan bohong ya. Satukan hati kita dengan syair daripada pujian ini. Nanti gini, pada waktu kita tahu syairnya dan ternyata itu belum ada, saya cuma kepingin lihat reaksi saudara seperti apa. Apa yang di mulut kita ternyata nggak ada dalam hati. Saudara pernah dibegituin sama cowokmu? You are the most beautiful lady in my life. No one even compare with you. Love you full. Kok nggak ada ya? Di ibadah lain ada yang menjawab gombal. Di sini nggak ada. Di sini lebih anu ya, lebih halus daripada yang lain, langsung terang-terangan gombal katanya. Saya nggak ingin malaikat nanti berteriak gombal, saudara. Karena dengar saudara dan saya nyanyi. Benar? Kalau nggak berani nyanyi, jangan bersuara. Daripada nanti ada malaikat teriak gombal dan dia nunjuk saudara, saudara bisa jadi ketahuan. Setuju ya? Setuju ya? Tutup ke mata sebentar. Yuk kita hampiri Tuhan. Berterus sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagaikan tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku tahu dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sementara musik dengan lembut. Pagi-pagi itu saya suka bangun, saudara.
Dan saya menempatkan pola berpikir saya begini. Kalau pagi saya bangun, mungkin kita bisa bikin cerita ya, maaf mungkin mau ke belakang, atau ada suara yang membuat saya jadi bangun. Tetapi apapun alasannya, saya cuma berpikir begini. Kalau Tuhan izinkan aku bangun pagi-pagi, itu karena Tuhan sayang saya. Begitu kangen dia Tuhan sampai saya dibangunkan oleh Tuhan dengan berbagai macam cara. Dia lebih dahulu mengasihi saya. Dan salah satu lagu yang saya suka pakai untuk mengukur respon saya kepada Tuhan, yaitu lagu ini. Pada waktu saya mengikuti dengan perlahan, jujur saudara, saya sering kali ditempelak oleh Tuhan. Nggak seperti apa yang saya katakan di hadapan Tuhan. Pada waktu saya menyadari itu, rekaman yang ada di YouTube atau Spotify itu terus berbunyi. Tapi saya sudah nggak mampu lagi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu, karena saya menyadari bahwa hatiku belum seperti tanah gersang yang merindukan hujan yang datang dari Tuhan. Saya berkata, bangkitkan gairahku Tuhan, bangkitkan gairahku Tuhan untuk meresponi akan Engkau, sampai aku bisa tinggal di dalam dekapan hadiratnya Tuhan. Mari kita naikkan dari awal. Dan kalau saudara mau menjadi seperti yang ada dalam pujian ini, angkat tanganmu ke atas dan katakan kepada Tuhan, seperti sayang haus, rindu aliran sungaimu. Bapa, lihat hati setiap umat-Mu di tempat ini. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai ladang gersang menanti datangnya hujan.
Saudara yang mau meresponi kasih-Nya Tuhan, dengan perlahan engkau bangkit berdiri sambil angkat kedua